Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi Diva, Yanuar ya. Oke, teman-teman yang lain selamat pagi. Boleh sambil diaktifkan kameranya mungkin kalau memungkinkan ya, teman-teman ya. Oke, baik. Pak, saya cam tadi putus-putus waktu on cam. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang bisa membuka boleh dibuka saja ya, biar terekam di MSDM kita ya teman-teman ya. Nah, pada pagi hari ini teman-teman saya mohon maaf karena kemarin saya tidak bisa mengajar ya karena ada keperluan. Jadi kemarin itu juga kelas yang lain akhirnya saya ganti di hari ini. Nah, jadi kita akan coba mempelajarinya materi pada seri hari ini secara mungkin tidak sampai jam 11 ya karena jam 11 juga saya ada kelas lain dan di siang juga saya ada kelas lain teman-teman. Nah, tapi mengapa saya harus mengganti? Karena saya takut nanti teman-teman tertinggal bahan segala macam ya. Jadi daripada nanti saya ganti di minggu depan, kalau teman-teman bisa di hari Sabtu ini, makanya saya coba untuk mengontak teman-teman. Oke, sambil menunggu yang lain, kita langsung saja ya teman-teman ya. Nah, ini bahan yang akan kita pelajari sebentar pada pagi hari ini ya. Jadi ini bahan kita pada sesi ketiga ya. Nah, bahan minggu lalu itu kita sudah mempelajari mengenai yang namanya sistem hukum, teman-teman. Jadi kita sudah mempelajari yang namanya sistem hukum. Nah, di dalam sistem hukum itu kan kita sudah mengenal yang namanya unsur-unsur dalam sistem hukum ya. Nah, teman-teman mungkin nanti silakan dilihat kembali bahan minggu kemarin itu adalah inti dari pembelajaran kita di minggu lalu, teman-teman ya. Jadi apa saja yang menjadi unsur-unsur di dalam sistem hukum itu mempengaruhi bagaimana sistem hukum itu bekerja gitu ya. Ada 3 komponen dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ya. Nah, setiap unsur-unsur tadi, teman-teman, itu ditopang oleh norma. Nah, ini yang kita akan kaitkan dengan bahan di sesi pertama. Ya. Nah, kita sudah melihat bahwa ada beberapa macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ya, kalau kita ambil dalam skop masyarakat hukum, ya legal society, maka kita mengenal 4 macam norma yang di dalamnya itu ada norma sosial, norma agama, dan norma hukum. Ya. Nah, 4 macam norma ini teman-teman itu menjadi sumber hukum material bagi sistem hukum kita. Ya, jadi salah satunya adalah subsistem hukum pembangunan. Nah, kita sudah mempelajari keterkaitannya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita membandingkan dengan 4 macam norma ini, maka kita akan melihat bahwa pembangunan di Indonesia itu tidak murni hanya mengedepankan aspek ekonomi, ya, tapi juga mengedepankan aspek agama, kesusilaan, dan hukum. Jadi kalau kita membuat bisnis di Indonesia itu tidak boleh melanggar norma-norma agama, gitu ya. Harus sesuai dengan norma agama tentunya, gitu ya. Mengapa? Karena nanti tidak akan mendapat penerimaan atau akseptansi sosiologis dari masyarakat. Jadi masyarakat enggan untuk menerimanya. Gitu. Jadi kalau misalnya sebagai contoh barang-barang yang dijual itu tidak halal misalnya atau tidak ada label MUI, maka bisa jadi itu akan menjadi masalah bagi masyarakatnya. Mereka mungkin tidak ingin menerimanya gitu ya karena memang secara agama itu tidak diizinkan gitu ya. Nah, lalu misalnya norma-norma kesopanan. Nah, ini jadi industri-industri yang berkaitan dengan tata kesusilaan masyarakat Indonesia. Ini juga wajib diperhatikan, teman-teman. Jadi kalau misalnya membuat industri hiburan, nah itu sesuai enggak dengan kaidah-kaidah sosial kita, gitu ya. Apakah dia melanggar norma etis yang tinggal dalam masyarakat? Kan seperti film-film yang kita tonton, nah itu juga kita sesuaikan dengan norma agama. Ya. Lalu misalnya upaya-upaya pembangunan yang lain Pak, seperti upaya-upaya sosial. Nah, teman-teman mungkin ada yang mengetahui beberapa kasus belakangan ini, sempat heboh ya, teman-teman bisa setuju, bisa tidak setuju. Perkawinan beda agama,
Ada yang tahu mungkin seminggu ini kan heboh tuh di media sosial. Minggu kemarinnya dia mungkin menikah di gereja gitu ya, lalu disahkan oleh pemuka agama, pendeta, tapi di minggu berikutnya dia menikah secara agama Islam ya. Nah itu bagaimana Pak? itu yang terjadi di Indonesia. Dan itu sekarang lagi heboh teman-teman ya. Bagaimana itu diizinkan nggak Pak? Nah teman-teman nanti boleh membaca undang-undang perkawinan ya. Itu pun termasuk isu pembangunan teman-teman, yaitu pembangunan sosial masyarakat. Nah, kalau tidak diatur, tidak sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, maka itu akan menjadi melanggar kaidah ideologi pembangunan kita, yaitu ideologi pembangunan Pancasila. Gitu ya. Berketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, lalu keadilan sosial. Nah itu ya, jadi di dalam setiap norma ini, dengan kata lain, terseliplah norma-norma yuridis. Jadi dalam norma agama itu ada norma yuridis, dalam norma kesusilaan dan kesopanan itu ada sumber hukum yuridis. Dan norma hukum tentu saja menjadi norma yuridis. Yang keempatnya itu menjadi sumber-sumber pembentukan hukum pembangunan. Nah ini pengertian norma yang sudah kita bahas ya. Norma itu intinya apa Pak? Intinya adalah guidance. Panduan bagi kita untuk bertingkah laku teman-teman. Jadi bertindak itu ada batasan gitu ya. Bagaimana kita bertindak di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial, di kampus gitu ya, dalam lingkungan pertemanan ya, di sekolah di zaman dulu, di ruang-ruang kelas misalnya, di ruang-ruang pertemuan, ruang-ruang kegiatan agama gitu kan ada panduan-panduan ya teman-teman yang tidak bisa dicampur-campur. Itu kalau misalnya kita kumpul dalam satu kelas, lalu kita pindah ke kelas misalnya kelas sesi pengajian ya pasti beda lah gitu ya. Tidak sama gitu ya, karena ada namanya kaidah-kaidah etis atau kaidah-kaidah yuridis yang berlaku gitu ya. Sama seperti kalau teman-teman ngobrol di kampus beda dengan cara ngobrol di rumah karena berhadapan dengan orang tua. Nah, itu namanya guidance gitu ya. Apakah kita wajib mengetahui panduan-panduan tadi Pak? Ya wajib lah, karena kita ini tinggal dalam budaya ketimuran teman-teman. Berbeda dengan budaya di barat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Pak kayaknya nggak perlu sekali. Nah mungkin kita perlu melihat konteksnya apa nih gitu ya. Kalau konteksnya dalam konteks etis di rumah misalnya menurut saya wajib untuk melihat hubungan antara orang tua dengan anak gitu ya. Nah, sama seperti dalam konteks pembangunan, teman-teman. Jadi, pembangunan itu tidak berjalan tanpa arah, random ya. Harus ada panduan dia. Kalau enggak, ya semrawut. Gitu. Kota Bandung tuh enggak akan tertata dengan baik kalau tidak ada peraturan daerah. Itu ya, zona merah itu tidak akan ada di Jalan Merdeka itu kalau tidak ada peraturan daerah tentang zona merah tadi. Jadi itu akan menjadi pasar gitu. Kalau nggak diatur seperti itu, gitu ya. Nah, bayangkan kalau hukum pembangunan tidak hadir, maka tidak ada standar ya, teman-teman. Salah satu bentuk dari fungsi hukum. Nah, kita akan coba lihat ya, keterkaitannya dengan fungsinya ya. Sistem hukum ini yang tadi saya jelaskan punya 3 unsur utama. Struktur, substansi, dan budaya. Nah, yang perlu teman-teman catat adalah ada salah satu teori, saya tidak buat di sini, namanya Robert Summers ya. Robert Summers itu menyatakan bahwa setiap sistem hukum itu punya unit-unit fungsional, namanya functionality legal unity ya, legal unit. Jadi unit-unit fungsional hukum. Jadi setiap struktur, substansi, dan budaya itu tidak lahir karena acak, teman-teman. Atau lahir dengan sendirinya. Dia selalu muncul dengan suatu maksud ya, fungsi atau tujuan yang di dalamnya itu terkandunglah fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan tadi. Jadi setiap unsur-unsur ini itu punya maksud, punya tujuan kenapa dia diciptakan. Nah, kalau dalam konteks pembangunan ya fungsinya untuk menopang kebijakan pembangunan, teman-teman. Supaya tadi yang saya sebutkan berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan,
persatuan, demokrasi, dan berkeadilan sosial. Itu arahnya pembangunan kita, gitu ya. 4-5 sila dalam Pancasila. Lalu tujuan-tujuan pembangunan itu terkandung juga di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Ada 4. Nah, nanti teman-teman bisa baca lengkapnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut memelihara ketertiban dunia, gitu ya. Lalu ada lagi ya yang saya lupa, itu ada 4 itu ya. Jadi silakan dibuka di pembukaan Undang-Undang 45. Nah, itu tujuan pembangunan kita, teman-teman. Arahnya ke situ, gitu ya. Tapi untuk melaksanakan tujuan tadi harus punya unsur. Inilah unsur-unsurnya. Nah, di dalam unsur-unsur ini punya fungsi yang akan nanti kita akan coba jelaskan. Apa sih fungsi-fungsi hukum pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang sudah dicanangkan, gitu ya. Nah, struktur hukum itu berbicara tentang lembaga penegakan hukum dan yang menjalankan fungsi-fungsi yuridis. Contohnya apa, Pak? Contohnya itu Badan Pemeriksa Keuangan Negara, BPK ya. Lalu contohnya itu kejaksaan, penegakan hukum. Contoh lain tuh misalnya pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Contoh lain tuh adalah alat ketertiban sosial, itu kepolisian yang menjamin ketertiban masyarakat. Jadi kalau ada huru-hara demonstrasi, polisi bisa turun. Jangan sampai merembet ke konflik-konflik sosial lain. Ya, lalu fungsi-fungsi penyediaan bahan pokok, misalnya ada BUMN, ada Bulog, lalu ada perusahaan-perusahaan swasta yang difungsikan untuk menyediakan pelayanan publik. Nah, itu namanya struktur, teman-teman. Lalu ada namanya substansi, ini berisi aturan-aturan atau perangkat norma hukum, gitu ya. Hukum-hukum apa yang diciptakan atau berlaku di Indonesia sehingga dia mendorong lahirnya kegiatan pembangunan. Ya, ada undang-undang tentang IT, informasi dan transaksi elektronik. Itu mendorong kita untuk melakukan e-commerce. Nah, teman-teman kan pasti tahu kalau misalnya saya melakukan perdagangan melalui e-commerce ada hukum-hukumnya nih. Nah, itu undang-undang IT. Tidak boleh melakukan ini segala macam gitu ya. Tapi undang-undang IT juga itu difungsikan sebagai sarana pembangunan sosial. Seperti apa, Pak? Nah, ada namanya pidana hate speech, ya, ujaran kebencian, atau fake news, berita-berita palsu, hoax segala macam. Nah, itu menjadi batasan-batasan untuk kita berinteraksi di dunia maya. Jadi jangan sampai melakukan tindakan pidana. Misalnya ada yang menyatakan, wah pembangunan waduk di sana itu memakan korban ratusan jiwa, padahal enggak. Nah itu kan berarti kan fake news ya. Nah itu dianggap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan gitu ya. Karena bisa memunculkan konflik sosial dan segala macam. Lalu misalnya ada berita-berita berita-berita fake news ya, misalnya terjadi demonstrasi di Kota Bandung akibat aksi buruh padahal nggak ada. Nah, itu ya. Padahal kita aman-aman saja. Nah, itu disebut substansi hukum. Ya, fungsinya sebagai norma yang mengikat kita dan kita tahu bahwa norma itu berlaku untuk semua orang. Ya, dengan beberapa pengecualian yang diizinkan oleh hukum. Nah, lalu ada sikap atau budaya masyarakat. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Jadi peran kita dalam masyarakat itu menentukan bagaimana pembangunan itu berjalan. Kalau kita tidak suka dengan produk-produk Indonesia, cintailah produk-produk Indonesia. Itu kan slogannya Mas Pion ya. Nah, maka Indonesia tuh punya kecenderungan nanti belinya tuh barang-barang asing. Udah kelihatan tuh ya. Kalau pengen beli baju tuh pengennya ala Korea. Nggak pengen lagi, jarang mungkin ada teman-teman yang beli tuh batik ya, nggak tahu nih. Jarang mungkin ada yang beli batik, pengennya desainnya mirip K-pop gitu ya. Nah, artinya apa Pak? Artinya industri batik mungkin tidak berkembang karena minat masyarakat tidak ke situ, gitu ya. Budaya teman-teman. Lalu kalau kita tidak melestarikan budaya, mungkin kita akan cenderung beli makanan-makanan internasional, steak, pasta, pizza segala macam. Tidak senang dengan bakso, siomay, cireng. Nah itu terkait dengan budaya teman-teman ya. Dan untungnya industri kita masih bisa bertahan meskipun gempuran budaya asing masuk. Ya, banyak sekali produk-produk lokal itu yang bersaing di pasar internasional. Ya makanan-makanan
khas kita itu banyak yang dikonsumsi juga di luar negeri melalui restoran-restoran internasional yang di sana ya. Seperti di Australia itu banyak yang jual siomay teman-teman. Meskipun yang jual bukan orang asli orang Bandung, orang Indonesia tapi bisa dari Jogja, dari mana, tapi mereka jual siomay, jual bakso gitu ya. Itu budaya. Nah, sikap-sikap kita itu menentukan bagaimana pembangunan itu berhasil atau tidak. Ya, makanya ada yang menyatakan ya pembangunan hukum itu salah satu bentuk propaganda atau rekayasa politik, itu betul. Didorong untuk menggunakan produk-produk Indonesia. Ya, jadi jangan sampai bergantung pada budaya asing. Lalu yang kedua, bagaimana membatasi produk-produk asing itu masuk ke Indonesia supaya jangan membanjiri, Pak. Itu penting juga ya. Karena kalau tidak, barang lokal kita habis, teman-teman. Mungkin Cibaduyut tutup karena gempuran sepatu-sepatu dari Cina. Ya, Cina, Taiwan, Hong Kong. Nah itu, mungkin baju-baju kita nggak akan laku di Indonesia karena gempuran dari Thailand, Vietnam, Kamboja. Bangladesh itu banyak sekali sekarang masuk gitu ya. Nah, itu penting sekali kita memperhatikan itu. Jadi tetap bahwa budaya kita itu akan mendukung budaya pembangunan. Jadi tidak semua produk budaya atau karakteristik pembangunan asing itu mungkin cocok atau bisa dikonsumsi di Indonesia karena bisa tidak sesuai dengan nilai-nilai kaidah kita. Nah itu fungsinya ya teman-teman. Nah struktur-struktur ini itu adalah pilar-pilar yang menjaga bagaimana hukum pembangunan itu bekerja dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apa pengertian hukum? Nanti teman-teman bisa baca lah ya. Hukum itu intinya adalah aturan yuridis yang mengikat kita dalam bertingkah laku dan mengatur kehidupan kita sebagai masyarakat. Ya. Fungsinya apa? Nanti kita akan coba lihat ya. Nah ini jenis norma. Mungkin saya sudah menyatakan menjelaskannya di minggu lalu ya. Jadi norma hukum itu bisa dibagi ke dalam dua tipologi atau dua kategori. Pertama ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah ini kelemahan dan kekurangannya. Kelemahan dan kekuatannya ya. Lalu tipologi kedua itu hukum publik dan hukum privat. Nah teman-teman nanti bisa buka bahan minggu kemarin ya. Nah, lalu saya katakan bahwa hukum pembangunan itu sulit untuk mengidentifikasi dia masuk hukum mana, Pak. Ya, karena dua-duanya itu dipakai, teman-teman. Nah, tapi kita bisa membedakan sebetulnya hukum pembangunan itu hukum publik, mayoritas ya, tidak semuanya. Dominannya hukum publik. Karena apa? Berkaitan dengan kepentingan umum atau yang disebut dengan public interest, public ratio, public needs. Jadi semuanya itu untuk kepentingan umum, teman-teman. Itu pembangunan. Jadi pembangunan itu prinsipnya tidak boleh dinikmati oleh segelintir orang, segelintir golongan, bahkan segelintir elit. Karena itu sebetulnya tidak mencirikan ideologi pembangunan yang Pancasilais. Ya, bagi semua masyarakat Indonesia dan bersifat merata atau demokratis. Jadi kalau hanya dinikmati segelintir elit, lebih ada baiknya kebijakan itu diubah karena itu tidak akan memakmurkan masyarakat umum. Itu tujuan pembangunan di Indonesia. Nah tujuan pembangunan ada 3. Kita lihat kalau dari teori etis ya, teori etis hukum pembangunan kita bisa bagi 3. Pembangunan itu untuk keadilan. Nah kalau dia tidak adil maka itu menjadi masalah pembangunan. Ya, jadi pembangunan yang bagus itu yang berkeadilan sosial. Tapi kita harus lihat konteks keadilan di Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu terjemahannya ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah makna pembangunan Indonesia. Ya. Jadi tidak boleh hanya bergantung kepada keadilan individu walaupun itu diizinkan teman-teman gitu ya. Jadi tidak boleh. Lalu teori utilitas apa? Membawa kemanfaatan bagi sebesar-besarnya rakyat Indonesia, tidak boleh segelintir saja. Kalau ada yang segelintir saja menikmati yang lain tidak bisa, berarti kita punya masalah pembangunan di dalamnya. Ya. Caranya bagaimana Pak untuk memeratakannya? Macam-macam, bisa pakai kebijakan pajak. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar pajak.
Lalu bisa pakai pendekatan retribusi, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pungutan. Atau kita pakai kebijakan subsidi, ya, makin banyak orang yang tidak mampu, berarti semakin besar ketergantungannya terhadap bantuan pemerintah. Nah, kalau mampu ya jangan dibantu atau dikasih BLT. Berarti dia udah bisa, ya. Nah, sebagian pajak yang ditarik dari penghasilan itu diserahkan kepada sektor publik demi teori utilitas, kemanfaatan bagi banyak orang. Lalu teori campuran, pembangunan itu untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, ini pembangunan dalam bidang sosial politik, teman-teman, ya. Jadi pembangunan dalam bidang sosial politik itu tujuannya untuk kepentingan ketertiban masyarakat. Jangan sampai pembangunan jalan tol malah memunculkan yang namanya balapan liar. Itu kan sekarang jadi masalah sosial tuh. Karena di Papua juga sama, ya. Begitu jalan tol dibuat, balapan liar itu kencang. Itu jadi masalah sosial juga. Ya. Semakin memakmur masyarakat, lalu banyak muncul begal. Nah, itu juga perlu dicermati. Artinya tidak pidana pencurian dan penganiayaan itu makin bertambah seiring dengan meningkatnya ekonomi. Lalu semakin meningkatnya ekonomi itu malah sampah menggunung. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kemana sampah harus dibuang dan bagaimana cara mengolahnya. Ya, semakin banyak barang yang dibeli, kalau teman-teman punya cukup uang kan, makin banyak yang dibeli di rumah, makin karena banyak yang nggak dipakai, akhirnya kan jadi sampah gitu, atau tidak digunakan. Kecuali bisa dimanfaatkan kembali, itu nggak masalah, atau dijual, ya. Nah, lalu banyak muncul isu-isu sosial ekonomi atau politik yang lain gitu, ya, seperti persaingan bisnis, ya, lalu monopoli yang tidak sehat. Nah, itu perlu diatur, teman-teman, supaya kemakmuran tadi itu tidak dinikmati oleh segelintir orang atau dikuasai oleh salah satu orang tertentu, tapi dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu fungsi-fungsi dalam hukum, ya. Nah, kita akan coba lihat fungsi-fungsi hukum pembangunan, ya. Saya langsung aja, ya. Nah, ini fungsi-fungsi umum dalam hukum pembangunan. Pertama, dia fungsi fasilitatif, jadi membantu. Hukum itu bukan hanya untuk memberi sanksi, tapi mendorong, teman-teman. Jadi membantu kita itu untuk berkarya, berkreasi, menciptakan produk yang bagus, berinovasi, mendorong kita itu untuk belajar hal-hal yang baru, mendorong masyarakat itu berwirausaha, mendorong masyarakat masyarakat untuk membangun unit-unit bisnis. Nah, kalau di kampus kita punya Bikup, ya, teman-teman, mungkin ada yang sudah tahu. Inkubator bisnis di kampus kita itu ada namanya Bikup. Bagi mereka mahasiswa yang ingin buka usaha, boleh menggunakan itu. Nanti difasilitasi oleh mentornya. Bagaimana cara bikin produk, bagaimana cara bikin packaging, bagaimana cara berpromosi. Nah, itu namanya fungsi fasilitatif. Jadi hukum itu bukan hanya untuk memberikan sanksi, tapi juga mendorong masyarakat itu untuk berkembang dengan lebih baik, teman-teman. Itu fungsi hukum pembangunan seperti itu. Beda dengan hukum pidana, ya. Hukum pidana itu lebih represif. Apa artinya? Lebih dalam konteks penjatuhan sanksi. Ya. Jadi sifatnya itu lebih banyak untuk pengawasan, yang sifatnya paksaan, koersif. Kalau ada salah seorang pelaku ekonomi melakukan tindak pidana penipuan, maka apa yang bisa dikenakan, Pak? Ya, penjara. Ya, pemeriksaan oleh pihak kepolisian, lalu diputus pidana penjara atau ganti kerugian yang besar. Nah, itu kasus-kasus yang sekarang muncul, ya. Nah, kayak binomo case, kasus-kasus binomo. Lalu ada apa namanya lagi? Ya, skema apa? Investasi, tapi sebetulnya itu penipuan, ya, bodong. Diputar macam-macam, ujung-ujungnya merugikan. Itulah kira-kira. Nah, itu fungsi represif. Jangan sampai masyarakat itu dirugikan, lalu muncul banyak kejahatan, ya. Kejahatan perbankan itu juga banyak. Kejahatan ekonomi juga banyak. Ya, penipuan kartu kredit. Nah, itu lalu transaksi online, ya, pinjol-pinjol itu fungsi represif, teman-teman. Di satu sisi pemerintah mendorong unit-unit banyak muncul e-commerce, tapi harus diperhatikan juga jangan sampai melanggar hukum.
Karena ujung-ujungnya apa Pak? Ya masyarakat yang dirugikan. Kayak kasusnya first travel ya teman-teman. Siapa yang dirugikan? Masyarakat. Tapi masyarakat dapat pengembalian nggak? Enggak. Karena asetnya itu disita negara sekarang dan nggak bisa dibagi. Karena pemerintah belum punya instrumen untuk membagi hasil aset-aset penipuan. Itu jadi perlu sekali untuk melakukan fungsi penegakan hukum. Lalu ideologis. Nah, ini berkaitan dengan cita-cita hukum pembangunan kita. Cita-cita pembangunan Indonesia beda dengan Singapura, beda dengan Cina, beda dengan Thailand, beda dengan Malaysia. Kita punya cita-cita ideologis sendiri. Kalau di Singapura mungkin arahnya adalah bisnis financial market ya, transaksi keuangan itu Singapura salah satu terbaik di dunia. Tapi Indonesia bagaimana Pak? Enggak, tidak selalu ke situ gitu ya. Salah satunya iya, tapi itu bukan satu-satunya teman-teman. Kita lebih kepada basis ekonomi kerakyatan, bahwa ekonomi kita itu tidak boleh saling bersaing individualistik, tapi harus diberikan pemerataan kepada banyak masyarakat. Ya, yang kaya boleh kaya, tapi jangan sampai yang miskin itu malah hilang, nggak boleh. Tapi harus dibantu teman-teman. Itu fungsi ideologis. Pembangunan kita tuh harus mencirikan kepada nilai-nilai keagamaan. Jangan sampai membuat masyarakat Indonesia itu malah akan banyak yang, ya mohon maaf ya, seperti di negara-negara barat itu semakin makmur kan semakin ateis tuh. Semakin banyak yang meninggalkan agama. Mungkin mereka percaya pada Tuhan tapi tidak memeluk agama tertentu lagi ya. Jadi hanya kepercayaan umum. Itu tren di dalam masyarakat modern teman-teman. Nah, itu penting sekali Indonesia melihat itu ya. Lalu juga banyak budaya-budaya luar negeri itu. Nah, contohnya apa Pak? Ya industri-industri minuman keras, industri-industri film yang kalau di Indonesia itu bisa dianggap melanggar hukum pornografi. Kalau di luar negeri kan bebas ya. Atau channel-channel TV itu banyak yang begitu-gitu. Kalau di Indonesia nggak boleh karena nanti bisa dikenakan pasal pornografi. Lalu pembangunan pendidikan ya jangan sampai terlalu liberal ya. Perlu dijaga juga. Mahasiswa juga saya dorong untuk tidak terlalu melihat pada pendidikan luar, boleh sih, tapi jangan sampai mentah-mentah diambil karena perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia. Ya, nah itu fungsi ideologis ya, yang dia dasarkan pada ideologi pembangunannya, teman-teman. Indonesia bukan berciri pembangunan liberal, tapi lebih kepada pembangunan sosialis, ya, pembangunan bagi semua orang. Itu namanya pembangunan sosialis. Bedakan dengan pembangunan komunis ya. Sosialisme dan komunisme dua hal yang sangat berbeda. Meskipun mungkin agak mirip. Komunisme itu contohnya Korea Utara. Cina itu komunisme. Tapi sosialis itu Indonesia contohnya. Indonesia bukan negara komunis tapi pembangunannya sosialis. Eropa, Denmark, Swedia, Inggris itu sosialis. Meskipun lebih kepada liberal ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Jadi berbeda antara ideologi sosialis dan komunis. Nah, Indonesia adalah ideologi pembangunan yang Pancasilais, yang lebih berkarakter kepada social justice, keadilan sosial. Lalu fungsi reflektif apa Pak? Fungsi reflektif itu adalah fungsi penyadaran kepada warga negara bahwa pembangunan itu sebesar-besarnya ini untuk keadilan. Pembangunan itu untuk kesejahteraan umum. Pembangunan itu supaya kita tuh sama-sama baik, sama-sama enak, nyaman tinggal di Indonesia. Nah itu namanya fungsi reflektif. Yang mengembalikan itu kembali kepada masyarakat kita. Kita tuh mau ke arah mana pembangunannya? Yang heboh dengan kesejahteraan, mengabaikan fondasi kesetaraan, atau tetap merata, tidak melulu berbicara tentang peningkatan ekonomi. Nah, itu fungsi reflektif. Pembangunan pendidikan Indonesia itu ingin ke arah mana Pak? Ke arah pendidikan barat kah? Atau ke arah pendidikan timur? Kalau barat kan lebih kepada liberalisme. Kalau timur kan lebih kepada sosialisme. Mana yang akan kita refleksikan sebagai wujud pembangunan Indonesia? Nah, itu fungsi reflektif. Indonesia itu akan dikenal sebagai negara yang seperti apa? Negara adidaya seperti Amerika, negara adidaya seperti Rusia,
negara adidaya seperti Cina, atau negara sejahtera seperti Korea Selatan misalnya. Atau kita ingin membentuk cita-cita pembangunan kita sendiri. Itu disebut dengan fungsi reflektif, ya, yang didasarkan kepada ideologi pembangunannya. Nah, ada teori lain ya yang menyatakan fungsi-fungsi dalam hukum pembangunan. Nanti teman-teman boleh lihat, saya tidak akan detail menjelaskan ini. Ini hanya sebagai perbandingan teori saja. Kalau ini yang paling banyak dipakai, teori umum, nah ini menurut Pogoreski ya. Dia menyatakan, nah ini berbeda teman-teman. Kalau di sini fungsi fasilitatif, dia menyatakan ada integratif, penyatuan. Ya, jadi fungsi pembangunan itu untuk menyatukan berbagai kepentingan yang bersaing dalam satu kepentingan nasional. Namanya fungsi integrasi, teman-teman. Itulah mengapa pembangunan di Aceh, Papua, Jawa Barat, walaupun beda-beda, tapi itu dalam satu skop rencana pembangunan nasional yang sudah ditulis di dalam rencana strategis pemerintah pusat. Kalau dalam administrasi pembangunan itu kan ada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan ya. Teman-teman mungkin ada yang mengingat. Seperti Renstra, Renja, nah, itu kan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan teman-teman. Yang fungsinya mengintegrasikan supaya jangan supaya tepat sasaran ya, tidak random, tidak acak ya. Tadi tujuannya tercapai. Petrifikasi itu artinya membumikan, membatukan. Jadi pembangunan itu untuk merealisasikan dengan tegas ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu namanya fungsi petrifikasi. Menancapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Ya. Reduksi itu artinya fungsi untuk pembangunan itu diarahkan untuk mengurangi efek-efek negatif dari pembangunan. Jadi yang kemiskinan itu kan harus dikurangi. Kebodohan literasi itu namanya harus dikurangi. Lalu buta huruf itu harus dikurangi. Stunting harus dikurangi. Ya, kematian ibu dan anak itu harus dikurangi. Ya, lalu busung lapar itu harus dikurangi. Itu namanya fungsi reduksi, teman-teman. Fungsi memotivasi, nah ini mungkin mirip dengan fungsi fasilitatif dalam pembangunan ya. Lalu fungsi edukasi. Nah, ini mungkin lebih mirip kepada fungsi reflektif. Ya, jadi pembangunan itu harus membuat masyarakatnya lebih terpelajar, lebih beradab. Itu ya, sama seperti teman-teman kuliah kan itu. Tujuan saya untuk mengajar teman-teman itu adalah fungsi edukatif. Saya ingin menambah ilmu teman-teman dan membuka wawasan teman-teman bahwa dunia akademis atau dunia luar itu seperti ini. Nah, begitu nanti teman-teman sudah lulus, pindah ke dunia nyata, maka akan terlihat bahwa dunia empiris itu atau dunia praktik itu harus didekati dengan sisi yang sifatnya akademis gitu ya, supaya tidak acak teman-teman, atau tidak sembarang mengambil keputusan gitu ya. Nah, itu namanya fungsi edukatif. Nah, fungsi dalam pembangunan, nah ini ya, kita akan lihat ini udah masuk teorinya belum ya, mudah-mudahan belum ya. Kita akan lihat fungsi-fungsi dalam pembangunan dalam konteks Indonesia ya. Nah, ada salah satu pandangan ya teman-teman, kita akan mulai masuk ke dalam doktrin-doktrin hukum pembangunan. Ada salah satu pandangan di dalam hukum pembangunan Indonesia yang disebut sebagai doktrin sosial, namanya doktrin sosial ya. Doktrin ini, doktrin atau ajaran hukum, nama doktrin itu ajaran hukum, itu diperkenalkan oleh salah seorang profesor hukum. Sebetulnya beliau itu hukum internasional dari Universitas Pajajaran dan sudah meninggal, beliau sudah almarhum. Namanya Profesor Mokhtar Kusumatmadja. Ya, nah, Profesor Mokhtar itu pernah mencetuskan ide yang dia sebut sebagai rekayasa sosial. Waktu beliau menjadi Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri pada tahun 70-an. Nah, waktu itu Presiden Soeharto bilang, ada nggak pijakan hukum yang bisa dipakai untuk melegitimasi pembangunan di Indonesia? Nah, beliau menyatakan begini, ada doktrin sosial yang disebut dengan rekayasa sosial yang dia sebut sebagai law as a tool of social engineering. Hukum itu adalah instrumen rekayasa sosial. Nah, dia mendapatkan ide ini waktu dia belajar di Amerika, teman-teman. Jadi beliau itu S2 S3-nya di Amerika. Nah, dia di sana belajar tentang sosiologi hukum.
Ya, salah satu ilmu sosiologi hukum itu dia menyatakan bahwa hukum itu adalah instrumen yuridis untuk menolong pembangunan yang dia sebut sebagai rekayasa sosial. Makanya dia mencetuskan doktrin yang terkenal sampai sekarang di Indonesia. Ini menjadi teori-teori kunci dalam hukum pembangunan yang disebut sebagai law as a tool of social engineering. Hukum itu punya fungsi instrumental atau fungsi normatif yang digunakan sebagai alat rekayasa sosial. Salah satunya rekayasa pembangunan. Nah, jadi kalau kita menyusun perda, nanti teman-teman mungkin bekerja di pemerintahan daerah atau pemerintah pusat, kalau teman-teman menyusun suatu peraturan, di image kita, terutama kalau itu bidang pembangunan, maka kita akan memfungsikan hukum itu sebagai alat perekayasa. Itu fungsi hukum. Jadi fungsi hukum di Indonesia adalah sebagai tools of social engineering. Nah, pandangan ini sedikit ditentang ya, sedikit ditentang atau tidak setuju oleh salah satu profesor hukum juga, udah meninggal juga ya, dari Erlangga, Universitas Erlangga. Beliau tuh namanya Profesor Sacipto Raharjo, ya mungkin ada yang sudah tahu. Prof. Cip, biasa dipanggil begitu, Prof. Cip itu memperkenalkan doktrin baru, yang di Indonesia doktrin baru, di luar negeri udah biasa ya. Dia menyatakan bahwa law itu bukan hanya social engineering, tapi law itu juga untuk social life, kehidupan sosial. Jadi hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia itu untuk hukumnya. Ya, kalau law as a tool of social engineering itu lebih menggunakan paradigma yang kedua, bahwa manusia itu difungsikan untuk rekayasa sosial. Jadi manusia itu ngikut hukum, itu maksudnya manusia untuk hukum. Tapi Prof. Cip membalik, dia menyatakan tidak selalu. Dalam kondisi-kondisi sosial tertentu, hukumnya itu harus untuk manusia. Dengan kata lain ada perbedaan pandangan. Kalau Prof. Mokhtar ya itu menggunakan pandangan kita harus berubah karena hukumnya ada. Kita ngikut hukum. Nah, lalu kita bertanya, kalau hukumnya buruk bagaimana, Pak? Kalau tadi katanya hukum itu untuk rekayasa perilaku, terus kalau hukumnya buruk berarti kita cenderung perilaku yang buruk, gitu kan? Kalau ada undang-undang menyatakan labrak agama ini, lalu kita ngikut, itu kan jadi masalah. Nah, Prof. Cip penentang, dia bilang enggak begitu. Hukum itu yang harus diubah kalau nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi hukumnya yang berubah, bukan manusianya yang berubah, teman-teman. Jadi kalau hukumnya buruk, ya hukumnya dulu diubah, manusianya akan ngikut. Nah, itu pandangannya Prof. Cip. Dua pandangan ideologi pembangunan hukum, tapi punya pandangan yang berbeda. Lalu bagaimana Pak cara menyiasatinya? Nanti saya nggak tahu di sini udah ada ya. Mungkin nanti di minggu, coba saya lihat ya teman-teman ya. Oke, mungkin di sesi depan kita akan masuk ya. Ada satu teori lagi yang menjembatani. Jadi ada satu teori yang mencoba meminimalisir ya perdebatan hukum tadi. Ada satu namanya teori ketiga ya. Nanti kita akan belajar di minggu depan. Jadi teori ketiga ini mencoba mencari jalan tengah. Bagaimana mengatasi konflik tadi. Indonesia itu kan senangnya di tengah-tengah kan. Itu jadi ideologinya ideologi jalan tengah, Pancasila ideologi jalan tengah. Itu senangnya yang di tengah-tengah. Kalau di jalan jangan ya teman-teman, bisa ketabrak. Gitu. Nah itu fungsi hukum ya. Nah kita lihat dalam konteks teori yang pertama ya. Kalau kita pakai pendekatannya teori Prof. Mokhtar, law as a tool of social engineering, maka hukum itu adalah rekayasa sosial. Nah itu ya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi teman-teman. 1, penemuan teknologi. Kita ini adalah disebut sebagai technological human sekarang. Ya, tidak cukup hanya disebut sebagai social human, tapi technological human. Handphone, laptop, itu kebutuhan dasar. Ya, kacamata, itu teknologi, kebutuhan dasar. Teman-teman pakai makeup bagi yang mahasiswi atau kaum perempuan, itu teknologi industri kosmetik. Kalau saya nggak pakai itu kayaknya nggak pede Pak. Itu penemuan teknologi.
Artinya manusia akan berubah seiring dengan teknologi yang digunakan. Makanan termasuk teknologi, Pak, rekayasa teknologi. Ya, bagaimana enaknya makan seblak itu kan kalau nggak punya bumbu yang dibuat di pabrik akan kita makan gitu ya. Itu teknologi industri makanan, teman-teman. Ya, dan segala macam. Gadget terutama. Ya, gadget kita itu akan berbeda isinya atau algoritmanya dengan gadget teman kita. Walaupun sama mereknya. Karena itu mencirikan kita. Ya, pilihan-pilihan konten yang kita pilih itu ada algoritmanya. Itu disebut technological human. Lalu konflik. Nah, konflik itu juga mendorong adanya perubahan. Benturan nih, konflik kebudayaan K-pop dengan budaya Asia, budaya Indonesia, benturan. Mana yang dipilih? Itu akan memunculkan perubahan. Ya, sekarang tuh apa-apa yang berbau Korea itu pasti laku, gitu ya. Kalau saya jual minuman Korea, Pak, itu cepat lakunya. Dibanding kalau kayak saya, kalau kita jual jamu, itu kan, itu. Sekarang tuh kalau jual kopi, Pak, lebih cepat dari jual teh botol. Itu kopi sekarang luar biasa ya. Industri kopi di Indonesia tuh, bisnis kopi itu luar biasa sekarang. Benar-benar masif berkembang ya. Nah, itu teman-teman bisa mencoba tuh. Nah, itu konflik kebudayaan. Lalu budaya gadget itu juga sangat ini ya. Gamers sekarang udah banyak sekali profesi sebagai gamer. Bahkan menjadi sumber penghasilan, teman-teman. Jadi ada yang bilang dengan duduk, nonton, main game dapat duit. Nah, itu konflik kebudayaan ya. Mengubah persepsi kita tentang dunia kerja atau profesionalitas. Lalu social movement. Nah, ini gerakan-gerakan sosial seperti feminisme ya, bahwa wanita itu harus setara dengan pria. Teman-teman setuju nggak wanita harus setara dengan pria? Ada yang mungkin mau berpendapat saya setuju atau tidak setuju, Pak? Ada konsekuensinya, teman-teman. Ada, itu namanya gerakan sosial. Lalu ya yang paling negatif ya mungkin kita ambil contoh dalam konteks pembangunan sosial, pernikahan sesama jenis itu social movement, hati-hati. LGBT itu social movement yang di Indonesia masih dianggap negatif ya, untungnya ya. Kalau di luar negeri itu mungkin sudah dianggap hal yang biasa. Atau jangan sampai lah ya. Saya termasuk orang yang masih, kalau teman-teman tanya, Pak Dino masih berpikiran kolot, saya masih orang yang berpikiran kolot juga ya, bahwa saya belum setuju dengan gerakan-gerakan LGBT itu diterima di Indonesia dalam konteks hukum. Kalau dalam konteks sosial itu adalah urusan private ya, mungkin saja. Tapi artinya kita berusaha berbeda ya. Tapi dalam konteks hukum dan agama, saya termasuk yang masih menolak gerakan-gerakan seperti itu. Ya, tapi kembali ke individu. Nah, itu menyebabkan perubahan budaya ya. Mudah-mudahan Indonesia tidak akan terjebak kepada budaya luar negeri yang begitu bebas dan kita bisa memfilternya. Itu kuncinya ada pada generasi kita ke depannya ya. Teman-teman, itu akan menjadi penentu bagaimana pembangunan kita berjalan di depannya. Nah, saya ambil contoh sedikit ya. Ada salah satu teori dari profesor sosiologi hukum, namanya Profesor hukum dari UI. Dia menjelaskan antara kaitan rekayasa sosial dan legal change atau perubahan hukum. Nah, dia menyatakan bahwa perubahan sosial tadi yang ini, teman-teman, itu akan menjadi daya dorong bagaimana hukum berubah. Jadi dengan kata lain ada interaksi antara objek sosial dengan norma hukum. Jadi kalau ibaratnya teori interaksi itu teori kacamata, teman-teman, teori paradigma ya. Yang dilihat itu akan mengubah persepsi yang di dalam. Objek yang dilihat akan mengubah pemikiran kita atas objek tadi. Nah, itu sama dengan pembangunan. Kalau kita melihat pembangunan luar negeri itu lebih bagus, maka kita akan otomatis cenderung menjiplak. Oh, pembangunan di Amerika itu begini-begini, Pak. Bebas. Kebebasan itu kuncinya. Itu orang sana. Lalu kita terima, lihat, ini bagus juga. Itu akan mengubah kita bagaimana cara memandang hukum sebagai alat pembangunan. Itu otomatis kita akan meninggalkan ideologi Pancasila, lalu menerima ideologi libertarian, liberalisme. Nah, itu ya. Jadi penting sekali untuk melihat jangan sampai objek sosial itu diambil lalu tidak diadaptasi dengan kebutuhan kita. Ya.
karena kita akan mengubah itu, teman-teman. Ya. Oke, saya agak cepat sedikit ya supaya ada interaksi nanti teman-teman jawab. Nah, ini saya ambil konsep hukum dalam pembangunan menurut Hart ya. Hart menyatakan hukum pembangunan yang ideal itu punya beberapa unsur. Nah, ini. Sorry teman-teman ya. Pertama, predictability. Harus dapat diprediksi. Jadi hukum-hukum yang bagus itu dapat diprediksi oleh masyarakat dan pemerintah. Tidak boleh hanya masyarakat secara sepihak. Kalau kita nggak tahu hukumnya apa, bingung gitu ya. Oh, ini kalau saya melakukan ini pelanggaran hukum nggak Pak? Nah, itu artinya tidak bisa diprediksi, teman-teman. Lalu harus ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara social justice dengan private justice, antara pertumbuhan ekonomi dengan sosial. Harus ada keseimbangan antara urusan dalam negeri dengan urusan luar negeri. Jadi hukum pembangunan itu bersifat membalancing, menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan yang saling berkontestasi. Kontestasi itu saling bersaing ya. Sama seperti di kelas kita ya, teman-teman tuh satu kelas, kenal satu sama lain, tapi bukan berarti tidak mungkin tidak bersaing. Pasti bersaing. Ada rasa-rasa, ada hal apa sikap-sikap kompetitif. Nah, itu. Jadi bagaimana kelas atau hukumnya itu menyeimbangkan itu ya, teman-teman. Supaya jangan merugikan salah satu pihak lalu terlalu menguntungkan pihak yang lain gitu. Lalu clear ya, isi norma hukumnya jelas. Nah, itu harus jelas, jangan sampai membingungkan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan industri minuman keras, Pak? Ah, itu kan kita perlu hati-hati tuh. Sampai sejauh mana dia disebut minuman keras, Pak? Itu kan bermain di area definisi ya, teman-teman. Lalu sampai kapan sih, Pak, seseorang itu dianggap melanggar undang-undang pornografi kalau bikin film? Nah, itu. Apakah film-film Indonesia sekarang itu sudah mengandung unsur pornografi? Kan film-film Indonesia itu, mohon maaf ya, banyak sekarang kan pemeran aktrisnya itu kan banyak pakai misalnya pakaiannya seperti di luar negeri ya, minim segala macam gitu. Nah, itu masuk pornografi nggak Pak? Nah, itu perlu kita lihat di undang-undangnya. Itu artinya harus clear. Sampai kapan kita melakukan pelanggaran hukum dan kapan tidak gitu ya. Akomodatif artinya mendorong. Ya, fasilitatif yang tadi saya sebut fasilitatif itu mengakomodasi semua orang tuh untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi pembangunan. Jadi jangan sampai malah menghambat, teman-teman. Atau hanya mengizinkan segelintir orang tertentu yang bisa masuk, yang lain nggak bisa. Nah, itu perlu akomodatifnya. Lalu disediakan tahapan-tahapan prosedural. Nah, ini sebagai bentuk validitas hukum. Jadi jangan sampai random ya. Jadi misalnya jangan sampai seorang pejabat itu kalau milih itu nggak ada ukuran. Sama seperti saya ya teman-teman. Kalau misalnya saya ingin menilai teman-teman itu kan ada ukurannya. Saya tidak sembarangan. Nggak, misalnya saya lihat, oh ini kayaknya si ini tuh menarik deh. Oke, ini saya pilih dia. Enggak gitu ya. Itu artinya harus ada namanya standar prosedural. Sama seperti teman-teman masuk kampus kita kan ada ujian, itu udah prosedural. Jadi tidak sembarangan orang masuk ke kampus kita kalau tidak lulus ujian gitu ya. Lalu dibukukan. Jadi bisa dibaca oleh semua orang. Namanya terkodifikasi ya. Nah, itu. Ini unsur-unsur hukum pembangunan yang ideal menurut Hart. Nah, bagaimana kita bisa melihat hukum-hukum kita? Nah, kita bisa pakai konsep ini, teman-teman. Nah, ini contoh kasus saja ya. Kita bisa sambil diskusi, bahan sudah saya cukup mungkin ya. Saya mungkin simpulkan sedikit saja sambil diskusi nanti. Nah, ini sengketa hukum pembangunan bisa terjadi pada siapa saja. Nah, ini aktor-aktornya ya. Pemerintah dengan sama pemerintah mungkin terjadi. Ini contohnya apa, Pak? Contohnya Formula E di Jakarta. Konflik antara pemerintah pusat dengan gubernur DKI Jakarta. Gara-gara Formula E. Ya. Lalu pemerintah dengan masyarakat banyak sekali. Pembangunan waduk Jati Gede di Sumedang itu konflik pemerintah dengan masyarakat. Sesama masyarakat banyak sekali. Contohnya apa Pak? Yaitu yang ini sekarang binomo case itu konflik antara masyarakat dengan masyarakat ya, pengusaha dengan yang dirugikan. Lalu masyarakat dengan usaha internasional atau nasional banyak sekali teman-teman.
Ya, banyak sekali kasus-kasus seperti misalnya kasus-kasus merek dagang itu juga muncul ya sebagai kasus pembangunan. Lalu sesama badan swasta juga banyak terjadi. Gitu ya, misalnya antara Bank Mandiri dengan Bank BCA misalnya dalam konteks dalam perkara kredit itu banyak juga. Lalu misalnya antara Freeport dengan BUMN dalam hal pembelian Freeport itu juga muncul konflik pada waktu itu. Yang sekarang udah selesai gitu ya. Nah, sifat hubungan pembangunan itu macam-macam ya. Hubungan dalam hukum pembangunan itu bisa bersifat internal, bisa eksternal, bisa bersifat internasional, ataupun bisa bersifat private internasional. Nah, itu macam-macam dalam konteks hukum pembangunan. Nah, kasus apa saja yang bisa kita coba baca? Nah, ini teman-teman banyak sekali ya. Teman-teman nanti bisa lihat kasus-kasus apa yang diangkat ya. Nah, ini saya ambil contoh kasus-kasus yang mungkin dominan atau kita ketahui yang di situ ada muncul isu-isu atau problem dalam pembangunan. Ya. Oke, mungkin itu bahan yang bisa saya beri ya. Nah, sebagai informasi terakhir, saya ingin kasih tugas dulu kepada teman-teman supaya saya tidak lupa ya teman-teman. Tugasnya adalah ini karena udah pertemuan ketiga, saya takut lupa nanti. Teman-teman silakan mencari kasus-kasus pembangunan. Apapun boleh. Mau dari aspek ekonomi, sosial, political, kalau ada yang suka politik, atau budaya, kalau senang konflik budaya, ataupun persoalan-persoalan privat, bisnis boleh, persoalan-persoalan kesehatan boleh, persoalan-persoalan industri fashion boleh, persoalan-persoalan industri makanan boleh, macam-macam. Lalu buatlah analisis. Nah, caranya analisisnya ada begini. Pertama, teman-teman cari satu teori pembangunan, bebas. Mau ekonomi pembangunan, sosial pembangunan, hukum pembangunan, atau politik pembangunan, terserah. Minimal dia punya satu teori, satu pijakan teori yang cocok. Ya, satu aja. Lalu teman-teman silakan deskripsikan teori tersebut. Nah, kedua, carilah regulasi yang berkaitan dengan persoalan pembangunan tadi. Jadi hukum-hukum apa yang digunakan di Indonesia untuk mengatasi persoalan tadi. Nah, tujuannya apa, Pak? Kita ingin mengkombinasikan antara teori, saya ingin mengajari teman-teman cara menganalisis, nanti ini akan berguna kalau teman-teman belajar tentang teknik formulasi kebijakan ya, di 4 atau 5 itu. Antara teori dengan regulasi. Nah, teman-teman nanti bisa kaitkan. Lalu kaitkanlah dengan kasus yang kita ingin jawab. Tidak usah banyak-banyak, maksimal 5 aja, 5 atau 7 lah ya, 5 lah, maksimal 5 halaman, spasinya cukup 1 sampai 1,5, jangan 2 teman-teman, dan tidak usah pakai cover, kata pengantar, kata sambutan, kata-kata mutiara, nggak usah, cukup isi dan analisis teman-teman. Lalu di depan atau di belakang boleh dituliskan nama dan NPM. Dan jangan lupa juga mata kuliahnya ya. Kelas apa, hari apa, supaya saya tahu nanti ini kelas dari mana. Itu mungkin tugasnya. Kapan dikumpulin, Pak? Nanti saya akan bikin link, setelah ini saya akan bikin link. Bagi yang sudah ngumpulin, nanti kita akan coba bahas satu persatu di sesi-sesi presentasi, teman-teman. Mungkin kita akan coba di sesi 4 atau 5 ya. Nanti kita lihat kondisinya. Kesiapan teman-teman itu menentukan. Sampai nanti akhir perkuliahan. Jadi tugasnya hanya satu, setelah UTS tidak ada lagi. Sama saja, cuma kita melanjutkan siapa yang presentasi. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Ada waktu 5-10 menit sebelum jam 11. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai tugas atau apapun boleh. Secara singkat boleh. Silakan teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Adakah mungkin? Mengenai tugas udah cukup jelas ya. Nanti boleh di chatting ya. Jadi chatting masih kita buka sampai siang ya. Nah, sesuai dengan jadwal perkuliahan kita 2 jam ya teman-teman ya, sampai jam 12 siang. Masih adakah yang bertanya mungkin? Atau ada yang ingin didiskusikan mungkin teman-teman? Silakan. Cukup ya.
Oke, udah cukup kira-kira? Bagaimana teman-teman? Oke ya, baiklah. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini, dan nanti kita akan coba lanjutkan di hari Jumat ya, minggu depan, dan tugas mohon dikerjakan, nanti saya akan siap buat link, teman-teman boleh mengumpulkannya di situ ya. Oke, baik, selamat siang, terima kasih buat kehadirannya, sampai ketemu di sesi minggu depan teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.